Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Rektor Unilab dan segenap tokoh masyarakat, para seniman, para akademisi, para hadir sekalian, khususnya saudara saya, sang puisi Sutarji Kasumbahari, yang pada saat ini berulang tahun yang ke-80. Karena itu setelah bersyukur kepada Allah bahwa saya dilibatkan oleh panitia dalam acara ini, terima kasih kepada panitia simposium pada hari ini. Saya ingin menyampaikan tahniah, selamat ulang tahun kepada sang penyair, Presiden Penyair Indonesia, Datuk Sutarji Kasumbahari. Mudah-mudahan panjang umur dan bahagia lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Saya mengenal Bang Tarji ini dari segi puisinya itu tahun 70-an. Saya mengenal puisi beliau 70-an. Sejak kredonya yang 74. Dan saya mengenal secara pribadi tahun 80-an. Ketika saya mengenal puisi-puisi beliau, yang menarik saya adalah kata-kata yang dibilang dalam kredonya yang pertama itu lepas sendirian. Kata-katanya selalu baru. Kata-kata itu sendiri maupun pengungkapannya itu selalu baru. Saya sampai pernah ketika sudah kenal secara pribadi, saya tanya tentang puisinya itu. Beliau sudah menjelaskan, tapi tetap saya tidak jelas itu. Saya ikuti terus perkembangan, dan saya kemudian mengenal secara pribadi dan selalu berkomunikasi dengan beliau. Maka saya mempunyai kesimpulan bahwa kredo kedua dari Bang Tarji ini memang seperti yang tadi dikatakan, adalah ujung dari pencarian sejak kredo pertama, pencarian beliau sampai kepada kredo yang kedua. Kredo yang kedua ini menarik ketika beliau mengatakan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan Allah yang maha kecuali mengecualikan puisi dari kelaziman kamus. Ini kata-kata yang luar biasa. Saya menganggap Bang Tarji ini termasuk yang dikecualikan dalam akhir surat Syu'ara. Di Al-Quran itu di ayat As-Syu'ara itu Allah mengecam para penyair. Tapi ada yang dikecualikan. Yang maha kecuali mengecualikan penyair-penyair tertentu. Yaitu penyair yang yu'minuna billah, alladzina yu'minuna billah, orang yang beriman, beramal saleh, dan wa dzakarullaha katsiran, dan selalu ingat dan menutur Allah. Kita perhatikan mulai dari puisi-puisi tahun 70-an dari Tarji Kasumbahari sejak saya mengenal. Itu beliau sudah mengatakan, walau penyair besar takkan sampai sebatas Tuhan. Sehingga beliau tidak hanya terus semuanya dikait-kaitkan dengan Tuhan. Dia membuat puisi. Bukan diakukan pada dirinya sendiri, pada Tuhan. Itu nikmat Tuhan. Itu pembinaan Tuhan. Itu ilham Tuhan. Wasyu'ara yattabi'umul hum. Kemudian terakhir adalah orang kecuali orang-orang
yang beriman, beramal soleh, dan banyak mengingat Allah. Karena itu, apa yang keluar, produk-produk puisi itu tidak lazim untuk orang-orang lain. Kenapa? Karena Sutarji ini seolah-olah hanya menyampaikan apa yang datang dalam rasanya. Dia sering mengatakan rasa, perasaan, perasaan. Memang syair, puisi itu dalam bahasa Arab, syair. Syair. Syair itu min syar, sya'ura, yang bisa berarti syu'ur, yang bermasdar syu'ur, artinya perasaan, tapi juga bermasdar syi'ron, berarti puisi. Di antara perasaan dan puisi. Yang menarik, Bang Tarji ini ketika berbicara tentang alam semesta yang harus dibaca kita, itu saya yakin beliau membaca Iqra. Iqra. Kalau kita perhatikan kenapa Kanjeng Nabi mengatakan ma'ana biqari'in, karena apa yang dibaca? Iqra itu mutaaddinya apa? Yang dibaca apa? Bang Tarji mengatakan yang dibaca adalah alam semesta. Saya hampir menyamakan Sutarji ini dengan Abu Nuwas. Kebetulan saya ikut beliau ketika diundang Saddam Hussein ke Irak tahun 89 kalau tidak salah. Di sana di Baghdad ada patung Abu Nuwas memegang anggur. Sayangnya saya tidak punya tustel dan saya mau moto beliau di bawah Abu Nuwas. Patungnya Abu Nuwas yang tinggi itu. Karena pada waktu itu pikiran saya, Sutarji kalau membaca puisi pakai bir, sampai dijuluki penyair bir. Sementara Abu Nuwas dijuluki penyair anggur. Abu Nuwas menganggap anggur itu sesuatu yang hidup, bukan sesuatu benda. Tapi setelah akhir hayatnya Abu Nuwas membuat puisi-puisi yang lain daripada yang lain. Seperti yang sering dibaca di surau-surau itu, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Seandainya Abu Nuwas lebih panjang lagi umurnya, mungkin dia akan mencapai keridu yang kedua yang dicapai oleh Sutarji Kasum. Jadi Sutarji Kasum Bahari ini menurut saya yang mengikuti bukan hanya puisi-puisinya, tapi segala macam pembicaraan batin apa istilahnya. Itu dia sudah sampai kepada seperti yang dikatakan di kredonya ini. Jadi sudah kasyaf menurut bahasa sufi itu, kasyaf. Kalau tadi beliau mengatakan mahjub, itu tertutup, kasyaf, ikut terdedahkan. Beliau sudah sampai terdedahkan. Sudah menyatakan bahwa Allah itu maha kecuali. Anda baca puisinya, maha kecuali. Karena beliau apa? Karena beliau memancingnya tidak di lautan, tidak di kali, tapi memancingnya ke langit. Dia memancing ke langit. Dia diberi nikmat oleh Allah, menyukai perjalanan menuju Maha Puisi ini, Tuhan Maha Esa. Beliau bukan hanya disukakan kepada puisi, disukakan kepada kata, tapi disukakan kepada keindahan, disukakan kepada manusia yang dimuliakan oleh Allah. Kita ikuti puisi-puisinya. Sejak beliau berpuisi soal pribadinya, kemudian soal masyarakatnya, puisinya tanah air mata itu luar biasa. Itu kalah dari pidato-pidatonya ustadz-ustadz itu. Kepeduliannya kepada sesama manusia. Karena apa? Karena penglihatannya sudah penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan memberikan kenikmatan kepada beliau, suatu mata yang khusus, sehingga bisa melihat sesuatu yang kita semua mungkin tidak melihatnya, dan lebih daripada itu dia bisa menyampaikan kepada kita meskipun kita harus mencari-cari makna di nuansa-nuansanya yang banyak itu. Jadi kredo yang kedua ini kalau tidak dikatakan sampai, ya sudah hampir sampai. Mungkin memerlukan kredo yang ketiga untuk sampai, kalau ini belum sampai. Menurut saya sudah luar biasa melihat kredonya ini. Anda harus baca kredo ini. Bagaimana beliau tidak banyak berbicara tentang kata-kata, bahwa dia maha melainkan, kata beliau, dia maha melainkan kata-kata puisi dari kelaziman makna mapannya. Karena itu saya, kalau kemarin-kemarin orang mengatakan Soetardji Kasumbahri itu presiden penyair Indonesia, itu karena pengakuannya dia sendiri. Sekarang saya menyatakan itu pengakuan saya sendiri juga, bahwa Soetardji Kasumbahri adalah presiden penyair Indonesia yang sesungguhnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.